Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ramadan dari kelas AK 406. Hari ini saya akan menjelaskan terkait tugas UAS Akuntansi Manajemen tahun 2025. Yang pertama, saya bacakan terkait soal. Lata Company memproduksi dua macam produk tas kerja, yaitu tas kerja premium dengan brand Malatin Elegan dan tas kerja kualitas standar brand Malatin Vina. Berdasarkan data perusahaan, produksi dua produk tersebut membutuhkan dua jenis aktivitas overhead, yaitu yang pertama adalah setting peralatan dan pemrosesan dengan mesin. Berikut adalah data ekspektasi produksi elegan dan Vina. Diketahui bahwa overhead dari setting peralatan sebesar $3.000 dan pemrosesan dengan mesin adalah $18.000. Direct labor dari brand elegan sebesar $9.000 dan Vina $3.000. Direct materialnya untuk elegan sebesar $3.000 dan Vina sebesar $3.000 juga. Untuk unitnya juga sama-sama sebesar 3.000. Setup hours-nya sebesar 100 juga. Dan machine hours-nya untuk elegan 500 dan Vina 4.500. Diminta yang pertama adalah alokasikanlah cost overhead pada produk dengan rate berdasarkan direct labor cost. Hitung total cost per unit. Yang kedua, alokasikanlah cost overhead pada produk berdasarkan driver tiap aktivitas yang paling tepat. Lalu hitung total cost per unit. Jawabannya, yang pertama kita cari overhead rate-nya dengan cara total overhead cost dibagi dengan direct labor plus direct material. 18.000 ditambah dengan 3.000 dibagi dengan 9.000 ditambah 3.000. Lalu 21.000 dibagi 12.000 hasilnya 1,75. Maka eh, kita bisa mendapatkan overhead cost-nya dengan cara direct labor dari elegan, contohnya 9.000 dikali dengan overhead rate-nya sebesar 1,75, didapatkan 15.750. Lalu berarti direct labor ditambah direct material ditambah dengan overhead cost didapatkan totalnya sebesar 27.750. Lalu dibagi dengan unitnya, jadi mendapatkan 9,25 unit cost. Untuk Vina, direct labor 3.000, direct material 3.000, lalu kita cari overhead cost-nya 3.000, dikali dengan 1,75 overhead rate-nya, didapatlah 5.250. Totalnya sebesar 11.250, lalu dibagi dengan unitnya sebesar 3.000, didapatkan 3,75. Selanjutnya, untuk B, setting peralatan rate. Sama dengan activity dibagi dengan driver. Yaitu 3.000 dibagi dengan 200 didapatkan 15 untuk setting peralatan rate. Dan machine rate-nya 18.000 dibagi dengan 5.000 didapatkan 3,6. Maka dari produk elegan, produk setting overhead cost-nya itu 100 dikali dengan 15 didapatkanlah 1.500 dan overhead cost mesinnya 500 dikali dengan machine rate 3,6 didapatkanlah 1.800. Totalnya sebesar 15.300 dibagi dengan unitnya sebesar 3.000 didapatlah unit cost-nya sebesar 5,1. Untuk Vina, eh, overhead cost settingnya yaitu 100 dikali dengan rate-nya 15 sama dengan 1.500. Dan untuk overhead cost mesin, 4.500 dikalikan dengan rate-nya 3,6 didapatkan 16.200. Totalnya menjadi 23.700 dibagi dengan unitnya sebesar 3.000 didapatkan unit cost sebesar 7,9. Lalu untuk soal kedua terkait makalah tugas semester akuntansi, manajemen, isu internasional pada akuntansi manajemen terkait pertukaran mata uang asing pada perusahaan internasional. Yang pertama terkait bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah,
yaitu pada perkembangan globalisasi, perusahaan didorong untuk memperluas jangkauan operasinya hingga pada pasar internasional. Namun, akibat dari perluasan tersebut, transaksi bisnis antar negara akan melibatkan berbagai mata uang asing. Nah, mata uang asing ini dapat ditukarkan dengan mata uang dalam negeri melalui suatu nilai tukar atau biasa disebut exchange rate. Permasalahan tersebut muncul ketika nilai tukar mata uang tersebut dapat berubah setiap harinya, sehingga dapat terjadi ketidakpastian akibat fluktuasi nilai tukar. Pengaruh nilai tukar ini berdampak pada biaya, pendapatan, laba, dan pengambilan keputusan perusahaan. Oleh karena itu, peran akuntansi manajemen sangat berkaitan dengan pertukaran mata uang asing pada perusahaan internasional. Peran penting tersebut dalam akuntansi manajemen disebut dengan manajemen risiko mata uang atau biasa disebut currency risk management, di mana pengelolaan dilakukan perusahaan terhadap risiko transaksi, ekonomi, dan risiko translasi sebagai akibat dari fluktuasi nilai tukar mata uang. Lalu untuk rumusan masalah, pada makalah ini ada sebagai berikut. Bentuk bentuk eh, yang pertama apa bentuk risiko dari mata uang asing yang mempengaruhi dari akuntansi manajemen dan dampak dari fluktuasi nilai tukar mempengaruhi perusahaan tersebut. Yang kedua, strategi apa yang dapat dilakukan perusahaan dalam mengelola risiko nilai tukar dalam konteks manajerial. Didapatkanlah tujuan makalah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui terkait bentuk risiko dari mata uang asing yang mempengaruhi dari akuntansi manajemen dan dampak dari fluktuasi nilai tukar yang mempengaruhi perusahaan. Dan yang kedua, mengetahui strategi yang dapat dilakukan perusahaan dalam mengelola risiko nilai tukar dalam konteks manajerial. Bab 2 pembahasannya. Yang pertama, A. Terkait risiko valuta asing dalam akuntansi manajemen. Dalam akuntansi manajemen, risiko valuta asing dikategorikan menjadi tiga jenis risiko utama. Yang pertama ada risiko translasi atau translation exposure, artinya suatu tingkat di mana laporan keuangan perusahaan dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang. Lalu yang kedua ada risiko transaksi atau transaction exposure, artinya terjadinya kemungkinan bahwa transaksi kas di masa mendatang dipengaruhi oleh perubahan dari nilai tukar mata uang. Dan yang terakhir, risiko ekonomi atau economics exposure adalah terjadinya kemungkinan bahwa nilai sekarang dari arus kas di masa datang dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang. Perdagangan yang menggunakan mata uang ini dilakukan dengan menggunakan spot rate yang dimana nilai tukar mata uang terhadap mata uang lainnya hanya dalam satu kurun waktu singkat. Ketika mata uang suatu negara menguat terhadap mata uang negara lain, maka akan disebut apresiasi. Namun sebaliknya, jika mata uang tersebut melemah dibanding dengan mata uang negara lain, maka disebut dengan depresiasi. Apresiasi dari mata uang tersebut akan menimbulkan keuntungan nilai tukar atau disebut exchange gain, sedangkan jika depresiasi, maka terjadi kerugian nilai tukar exchange loss. Berdasarkan fluktuasi mata uang tersebut, maka dampaknya akan terasa kepada perusahaan yang dimana pada harga bahan baku impor dan biaya operasional. Perusahaan akan harus menyesuaikan kembali strategi penetapan harga untuk mempertahankan keuntungan. Selain itu, pengaruhnya terhadap evaluasi kinerja yaitu adanya penilaian pada kinerja, di mana perusahaan harus mempertimbangkan kembali faktor nilai tukar agar penilaian tersebut tidak bias. Yang B, strategi hedging, yaitu salah satu cara dalam mengamankan pertukaran mata uang asing ini dari keuntungan dan kerugian adalah menggunakan strategi hedging atau lindung nilai. Salah satu contohnya yaitu dengan adanya forward exchange contract yang digunakan sebagai hedge. Kontrak tersebut meminta untuk pembeli menukarkan sejumlah mata uang tertentu pada nilai tukar tertentu atau forward rate pada waktu tertentu di masa mendatang. Nah, perusahaan dapat menjaminkan semua atau sebagian dari transaksinya. Hedging juga bisa digunakan untuk alat dalam mengelola risiko ekonomi.
Resiko ekonomi ini berpengaruh pada kemampuan persaingan dari perusahaan. Akuntan manajemen memiliki peran dalam memahami perusahaan dalam perekonomian global. Contohnya, akuntan manajemen dapat menyediakan struktur keuangan dan komunikasi bagi perusahaan sehingga anggaran penjualan selalu memperhatikan kemungkinan menguat atau melemahnya mata uang negara lain. Selain itu, perusahaan induk sering menyatakan laba semua anak perusahaan dalam mata uang negara perusahaan induk, sehingga terjadilah laba atau rugi akibat dari penilaian kembali mata uang asing. Akhirnya, pengaruh tersebut ada pada laporan keuangan anak perusahaan. Maka, akuntan manajemen harus memahami sumber dari resiko translasi tersebut. Bab penutup, kesimpulannya adalah fluktuasi dari nilai tukar mata uang asing ini membawa tantangan bagi akuntansi manajemen perusahaan internasional. Risiko translasi, transaksi, dan ekonomi menuntut akuntan manajemen untuk memperhatikan pada setiap bagian seperti perencanaan, anggaran, dan evaluasi kinerja. Melalui strategi hedging yang tepat dan pendekatan evaluasi yang bijak, maka perusahaan dapat meminimalisir dampak negatif dari perubahan nilai tukar dan meningkatkan ketahanan bisnis perusahaan dalam lingkungan global. Makalah ini memiliki daftar pustaka sebagai berikut dari Drury C 2013, dari buku Management and Cost Accounting, lalu dari Holmgren, Datar and Rajan 2020 dari buku Cost Accounting a Managerial Emphasis, dari Mulyadi tahun 2018 terkait akuntansi manajemen, dan Pangaribuan David dan Nuryati Tuti pada tahun 2023 terkait akuntansi manajemen dan isu-isu kontemporer. Berikut yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.